Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau tanya dulu dong sama teman-teman, pernah nggak sih kalian itu merasa stres yang terlalu berat gitu? Karena beban kuliah mungkin, beban sekolah, beban pekerjaan, atau bahkan beban dalam urusan rumah tangga, sampai akhirnya kalian tuh merasa, duh, kayak ada yang salah nih sama badanku. Kok rasanya badanku nggak sehat ya gara-gara stres dan beban. Nah, misalnya aku sendiri nih teman-teman, dulu waktu zamannya sekolah atau sekarang nih pas masa-masa kuliah, pas UTS, pas UAS, bahkan saat event-event lomba yang aku ikuti, tiba-tiba aku tuh merasa seperti mah atau mungkin sakit perut di semalam sebelumnya atau pas hari H event lombanya atau saat UTS atau UASnya itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita merasakan sakit itu tadi, kemudian kita ke dokter. Nah, dokter sendiri tidak menemukan penyebab spesifik dari kita sakit perut atau masalah-masalah lain itu tadi. Dokter justru menyarankan untuk kita istirahat, minum vitamin. Dan pertanyaannya adalah, kok bisa ya kita sakit seperti itu? Padahal kan nggak punya penyakit apa-apa. Padahal kan nggak ada gejala apa-apa yang didiagnosis sama dokter. Ataukah mungkin ini karena stres? Apa mungkin karena masalah psikologis, gangguan mental? Nah, buat kalian yang bingung, buat kalian yang udah pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, kalian berada di video yang tepat banget. Tonton terus video ini sampai habis biar kalian tahu kenapa sih orang-orang bisa sakit seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, buat kalian yang belum tahu, kondisi tadi itu namanya psikosomatis. Jadi, kondisi ini adalah kondisi di mana kita mengalami sakit fisik karena kondisi psikologis kita, kondisi emosi yang terlalu tinggi, kemudian stres dan terjadi tekanan yang amat sangat. Gejalanya sendiri terjadi berbeda-beda ya guys, di setiap orangnya. Ada gejala yang berbeda, ada yang sakit-sakit di leher, pegel, kemudian di bahu, di pinggang, di pinggul, kemudian mah sakit perut, ada yang asma seperti sesak napas. Intinya, gangguan tadi itu melibatkan dua hal, yaitu fisik dan juga pikiran. Semua orang bisa mengalami kondisi seperti ini meskipun tingkatannya berbeda-beda. Ada yang terjadi dengan gejala yang ringan, ada yang terjadi dengan gejala yang cukup berat. Nah, karena tingkat keparahannya juga berbeda-beda, jadi kesembuhannya sendiri juga ada yang cepat dan juga ada yang lambat, ada yang sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, loh kok bisa ya aku mengalami psikosomatis? Kok bisa ya kamu mengalami psikosomatis? Kalau ditanya soal penyebabnya sendiri, sebenarnya penyebabnya multifaktor ya teman-teman, tapi salah satu penyebab utamanya adalah karena stres. Dalam kehidupan kita, sebenarnya kita itu dihadapkan dengan situasi yang menyebabkan stres seperti misalnya keuangan, kemudian keluarga, orang tua, sekolah, dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami kondisi stres, maka otak kita akan memberikan sinyal-sinyal kepada organ-organ tubuh lainnya untuk mengeluarkan, untuk menghasilkan hormon-hormon. Nah, 3 hormon utamanya adalah hormon adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Hormon-hormon ini tadi kalau dihasilkan terlalu banyak bisa menyebabkan beberapa organ tubuh itu bekerja lebih keras dari biasanya. Misalnya nih, jantung kok jadi berdebar lebih kencang, kemudian perut jadi bergejolak tiba-tiba. Ketika kita mengalami stres dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tubuh kita juga memproduksi hormon-hormon yang menyebabkan di dalamnya itu aktif seaktif-aktifnya dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Dan kemudian tubuh kita merasa menolak dan akhirnya mungkin tubuh kita akan terserang penyakit yang sebelumnya kita belum pernah merasakannya, seperti misalnya demam, panas, tegang otot, kemudian diare, mah, nafas sesak. Intinya, tubuh kita itu mempengaruhi pikiran dan sebaliknya pikiran juga mempengaruhi tubuh kita. Jadi tubuh dan pikiran itu saling mempengaruhi ya, apalagi ketika kita berada di situasi yang dalam kondisi stres. Kemudian ada pertanyaan lain muncul nih jadinya. Lalu kalau kita sudah merasa stres,
Gimana ya solusinya? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, karena gejala fisik dari stres itu berbeda-beda setiap orangnya, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kenali gejala dari stres itu. Mungkin kebanyakan dari kita akan merasa, ya sudahlah, mungkin tubuhku ini memang baru kecapean aja kayak gitu, dan sampai akhirnya stres itu menumpuk dan kita nggak sadar ternyata badan kita yang pegel-pegel, otot kita yang tegang seperti itu terjadi karena stres kita yang menumpuk. Sampai akhirnya dia itu mencari jalan keluarnya sendiri, mungkin dengan penyakit, dengan bentuk-bentuk yang lain, dengan kejang otot, dengan sakit perut, mah, dan lain sebagainya. Kalau dalam bentuk emosi, mungkin akan terjadi pada kita itu akan lebih sensitif, gampang baperan, kemudian gampang marah, kemudian mudah frustasi. Nah, coba deh diingat-ingat kembali kondisi fisik seperti apa di hari-hari terakhir ini yang terjadi pada kalian. Gejala fisik apa saja yang sudah kalian rasakan? Migrain? Apakah mahnya kambuh? Atau mungkin hal yang lain? Nah, setelah yang pertama tadi mengenali gejalanya, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita kenali nih sumber utama dari stres itu apa. Biasanya sumbernya ini berasal dari hal-hal yang ada di sekitar. Nah, makanya ketika kita stres, ingat-ingat lagi nih, stresku itu karena apa ya? Apakah karena tekanan dari atasan, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau karena tugas yang menumpuk, apa karena pasangan, atau karena masalah yang terjadi di rumah tangga, atau bagaimana? Nah, setelah kalian sudah tahu sumber utama dari stres ini, kalian bisa masuk ke cara yang ketiga, yaitu tangani stresnya. Dalam psikologi sebenarnya ada dua sumber yang bisa digunakan untuk mengatasi stres. Bisa gunakan strategi yang pertama adalah emotion focus dan strategi yang kedua adalah solution focus. Emotion focus ini sendiri adalah ketika kita stres, itu kita menanganinya dengan cara seperti bercerita ke teman, kemudian bermain game, dan masih banyak lagi. Emotion focus ini memang bagus ya di awal-awal, tapi jangan sampai keterusan. Kenapa? Karena kalau keterusan sebenarnya kita itu dilatih untuk mau tidak mau harus menggunakan cara yang kedua, strategi yang kedua, yaitu solution focus. Kenapa harus gunakan solution focus? Karena agar stres kita, masalah kita itu bisa kelar, bisa terselesaikan dengan tuntas. Menyelesaikan emosinya saja itu hanya akan membuat kita tenang, tapi tidak akan membuat kita menyelesaikan masalahnya. Misalnya begini, kita merasa deg-degan saat kita ujian, kita merasa sakit perut saat kita ujian. Jadi saat kita ujian kita harus ngapain? Ya kita harus belajar. Saat kita mau melakukan wawancara, psikotes, saat mau melamar pekerjaan, berarti kita harus ngapain? Berarti kita harus mempersiapkan dulu, kita harus latihan dengan matang terlebih dahulu. Kalau kamu punya masalah dengan pasangan, ya diobrolkan. Jadi intinya, kalau kamu punya masalah, maka diselesaikan dulu. Penanganan emosi memang penting ya, tapi kita juga harus memikirkan solusi jangka pendek dan jangka panjangnya agar masalah ini bisa terselesaikan. Nah, mungkin beberapa dari kita belum bisa nih menemukan solusi yang tepat untuk stres yang kita alami. Nah, buat teman-teman, untuk kalian yang merasa, wah aku belum ada nih yang cocok buat mengatasi stresku, bisa nih kalian konsultasi ke psikolog. Nah, kalau kalian merasa gangguan ini sudah cukup parah, maka biasanya psikolog akan melakukan terapi terhadap kliennya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like dan berikan komentar yang positif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.